Terus dari background kehidupan kayak masa kecil aku juga dulu, mama papa sempat divorce juga. Jadi ketika aku dekat sama Fas, aku tahu apa yang dia rasain, aku tahu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi aku berusaha untuk mengisi semua yang dia butuhkan dan mencoba merasakan apa yang dia rasain gitu. Dia kan ngeliat aku stres kan gitu. Itu kan Anjas baru lahir kan. Oh, itu baru lahir. Baru lahir. Ya. Aku lagi nyusuin Asi sempat sampai keluar, jadi dia stres, asinya jadi nggak ini gitu. Terus aku juga sempat masuk rumah sakit. Tapi ini kayak bener juga ya apa yang ditanya sama Virus juga kan, apa alasannya Sony untuk nikahin aku, menyempurnakan agama. Dan Masya Allah emang dikasih hadiah-hadiah dari Allah gitu kan, karena niatnya emang ibadahnya itu. Karena udah niatnya begitu, karena benar akhirnya hadiahnya kayak gitu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Dan sebenarnya yang unik di sini adalah Virus sama Sony ini. Sony kan berarti kayak fine tuning gitu, sesuatu yang udah punya. Virus kan udah punya fine, karena udah punya pengalaman sebelumnya kan. Ternyata Sony masuk gitu, bisa melengkapi. Apalagi yang uniknya di sini kalau kita lihat tadi kan waktu pendekatan sama si Fas kayaknya bagus banget gitu. Tapi apakah ketika menikah kemudian jadi ayahnya benar-benar kompak dan dibuktikan sekarang saya kita lihat ya bahwa justru sampai ada tulisan di salah satu media yang mengatakan ayah sambung yang baik tadi itu kan. Walaupun tadi walaupun si Sony bilang kenapa sih harus ada pakai sambung gitu. Walaupun itu suatu pujian atau apa, nggak usah pakai sambung, ayah aja udah gitu. Saking emang Sony tapi udah bukan sebagai suatu ibaratnya kayak sambung atau enggak gitu. Tapi orang sampai predikat itu gitu. Karena ya memang sesuatu yang dilihat. Ya contohnya seperti ini dekatnya memang udah. Ya deket banget sih. Emang sedekat apa sih sebenarnya? Apa ada proses nggak sih? Menurut aku sih dia hebat ya Kak, karena kan dia kan masih bujangan, masuk tiba-tiba punya anak yang seumuran gitu kan. Gitu seumuran gitu yang dia nggak pernah, seharusnya kan dari bayi dulu berproses akhirnya punya anak umur segitu, dan sampai pas di saat ini umur 9 tahun kan nggak gampang kan melalui proses anak yang tiba-tiba pengen main begini, pengen begini, tapi sebagai seorang imam dia bisa mengarahkan gitu loh, mengarahkan bahwa apa yang baik dan enggak sama-sama laki-laki kan. Karena kan dulu waktu pas aku pernah ketemu dokter tumbuh kembang, selalu dibilangin bahwa anak kamu ini kan laki-laki, dia butuh sosok orang tua yang sejenis gitu loh Kak. Laki juga gitu loh, untuk kayak mereka ngobrol, dan dia dapetin itu semua dari Sony gitu loh, pendidikannya, agamanya, semua tuh dapat. Dan Sony tahu saat dia harus disiplin dan saat lagi main bareng gitu. Jadinya pas dapat itu semua dan akhirnya terarah hidupnya tuh kayak terarah, dia tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi nggak semuanya kan, kadang kalau misalnya mau kita dapat yang baik-baik aja ya udah semuanya ya udah boleh kok, boleh tapi sini tetap Sony ngasih aturan gitu ya, ngasih ini baik, ini enggak, ini nggak boleh, ini ya udah boleh. Berarti emang bener-bener ya sosok ayah yang memang diidamkan oleh dari awal ya udah aku berani untuk melarang, berani untuk ngasih gitu. Dan awal-awal nikah kayak aku bersyukur banget, ya Allah terima kasih nikah langsung dapat punya anak gitu kan. Jadi dapat perempuan yang memang aku inginkan, langsung punya plus anak sama gitu, anaknya. Pada saat itu kan mikir juga ada beberapa orang yang udah nikah bertahun-tahun nih cerita belum punya anak. Oh aku beruntung banget baru nikah udah langsung punya anak. Aduh Masya Allah, gitu. Masya Allah. Terus dari background kehidupan kayak masa kecil aku juga dulu, mama papa sempat divorce juga. Jadi ketika aku dekat sama Fas, aku tahu apa yang dia rasain, aku tahu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi aku berusaha untuk mengisi semua yang dia butuhkan dan mencoba merasakan apa yang dia rasain gitu. Jadi karena aku pernah menjadi seperti itu juga gitu.
Jadi lebih gampang masuknya sih. Oh mungkin itu juga yang ini ya, apa namanya, karena relate gitu ya. Jadi ketika masuk ke situ benar-benar Sony tuh ngerasain apa yang dulu dia rasain gitu ya. Jadi keadaan virus ini bukan sesuatu yang baru buat Sony juga sih sebenarnya. Jadi ibaratnya ketika mungkin tadi ada pikiran di virus, mungkin apakah nanti dulunya kan bujangan, tapi aku kan ini pengalaman berikutnya, nanti masuk apa nggak ada pikiran gitu kan? Nggak tahu, bukan sesuatu yang baru juga buat Sony. Kita mengalami sebagai anak dan sekarang belajar untuk memposisikan diri sebagai ayah menjadi lebih baik itu seperti apa gitu. Masya Allah. Seiring berjalannya waktu, ya udah. Emang Allah ngasih gitu ya, emang ditemuin kayak gitu. Terus kayak memang Allah udah ngatur semuanya ya. Itu dia, makanya kayak ya ampun, kayak jalannya tuh yang benar, sesuatu yang kita nggak pernah duga. Tapi udah kejadian yang kita sendiri terkaget-kaget tuh, ya Allah ternyata jalannya seperti ini ya, kayak indah banget gitu. Terus gimana Fas sendiri? Mungkin ada nggak apa ketakutan buat dia kan, karena gitu. Dia selama ini disayang banget, dia baru nemuin sosok ayah, baru dapat hadiah, ada Dedi di rumah yang dia seneng gitu, jadi panutan, apakah tiba-tiba udah ada adik itu sempat ada cemburu nggak? Dia happy banget, nggak kayak nggak sabar nungguin adiknya lahir. Masya Allah, dia anak baik banget ya. Terus nanti pas waktu ini yang momen paling sweet banget ya, pas baru lahir, adiknya itu mau ditindik sama disunat di rumah sakit itu besoknya setelah lahir. Terus dia sampai nangis-nangis di depan lorong rumah sakit. Oh, aku ada videonya tuh. Jangan sakitin adik aku, katanya jangan sakitin aku. Gitu-gitu. Ya Allah. Yang cewek Arab kecil tadi itu? Iya. Si Ejas. Ya Allah. Pas sampai nangis gitu. Berarti dia ibaratnya selama ini cuma berdua sama virus ya. Tiba-tiba bertubi-tubi datang kebahagiaan. Iya, benar, ada dia ada jadi rame. Istilahnya tuh kayak dari ujian yang memang Allah kasih ke aku itu kan yang luar biasa ya Kak gitu, dari istilahnya si Fas itu ada Allah kasih istilahnya hadiah lah Fas untuk aku, kayak kasih semangat hidup lah. Nemenin gitu ya. Terus waktu pas aku berdua sama Fas itu kan memang cukup istilahnya ya susah lah hidup aku, dan aku nggak ngomong sama keluarga, jadi kayak ya udahlah nih hidup aku gitu, aku pilihan hidup aku juga, nggak mau nyusahin siapa-siapa, jadi ya mau sesusah apapun ya udah itu ya, jadi pagi ketemu pagi kerja buat si Fas ya berdua aja gitu loh, sesusah-susahnya. Jadi Fas tuh jadi cuma teman kita banget berdua, ya. teman ngapain. Ini kenangan banget ini ya masih itu. Iya benar. Dan si Fasnya juga punya kenangan yang masya Allah ya, punya sosok, punya orang-orang yang yang sayang sama dia juga gitu. Tapi aku dengar juga orang yang punya anak disia-siain juga banyak ya, disia-siain, nggak punya momen penting, anaknya juga nggak ngerasain orang tuanya karena nggak ada bonding yang bersama. Tapi juga justru dengan ujian itu malah bikin Allah tuh malah kasih hadiahnya ya, kerekatan hati itu kan. Benar. Kemudian dikasih hadiah berikutnya ada Dedi, dikasih berikutnya ada Ade gitu. Nah yang uniknya ketika walaupun Fas tuh nggak ngelihat dari zaman dia bayi, tiba-tiba gede udah baru ketemu sama Dedinya, katanya ulang tahun dia ngasih sesuatu ya. Ya dia tuh sering banget bikin puisi gitu. Dia emang sweet banget ya. Kasih surat. Iya, suratnya ya ampun. Ya Allah. Ya sebenarnya kita dalam hidupnya kan kita ngelakuin berbagai macam masalah ya, apalagi 2 tahun kemarin ke belakang. Yang kita pikir dia nggak tahu, ternyata dia tahu dan dia bisa sedewasa itu. Di ulang tahun aku dibikin surat, pokoknya bahasanya tuh yang sesuatu yang kita kaget banget gitu ya. Apa sih dia bilang tuh? Oh ya intinya bahwa dia bilang kok terima kasih Dedi udah ada di hidup abang. Di hidup abang Masya Allah. Masya Allah. Terus udah ngejagain Mami dari orang-orang yang jahatin Mami. Iya bisa kayak gitu, itu kan kita kaget ya. Iya benar. Hah? Kok bisa gitu, kok dia tahu dari mana ya? Maksudnya sedangkan kita sebagai orang tua berusaha untuk menjaga dia biar tumbuh kembangnya dia tuh normal aja gitu kan, nggak tahu orang tuanya punya masalah gitu, nggak tahu. Tapi ternyata kan ya namanya kita orang tua, ternyata anak bisa tahu, ya kita nggak bisa nutupin juga kan. Suatu saat kan
bisa besar dan dia akan bertanya kan. Dan Kita bisa harus siap gitu. kalau berita kayak gitu kan dia tinggal di googling atau dia lihat di YouTube, tinggal iya. di flashback lagi. Benar, ya? Tapi ketika permasalahan yang kemarin sempat terjadi itu, gimana sih kalian begitu kompak juga, Saling menguatkan nih, saling gitu. nguatin, tapi dengan cara yang menurut aku tuh keren banget gitu loh. Kalian tuh kayak bisa apa ya, yang seperti itu memang harus ada apa namanya, istilahnya harus ada hukuman juga lah gitu ya. Tapi tetap dengan cara yang elegan gitu Kalau kalian. gue ngeliatnya lu tuh menghadapinya tuh dengan elegannya, karena nggak ada kata-kata apa ini sama sekali yang ngumpat apa tuh nggak ada. Kan tuh nggak ada gitu, maksudnya emang apa namanya, marwah izah itu dijaga banget gitu, ibaratnya untuk keluarin tiba-tiba orang nyerang balik itu nggak ada. Gue pernah lihat sih, mungkin yang sejauh yang gue tahu ya, Kan mungkin maksudnya lu bisa nggak nyerang balik atau gimana, tapi tetap menjaga itu dengan elegan gitu, dengan baik. Itu gimana? Karena alhamdulillahnya bener banget ya, kalau istilah dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi juga ya. Lingkungan kemarin tuh alhamdulillah banyak kayak guru-guru yang support banget, yang mengajarkan udah diemin aja dulu. Diam bukan berarti lo kalah, tapi diam untuk lo belajar. Lo pelajarin situasi. Ada pelajaran apa di sini? Ada pelajaran apa di sini? Sambil melihat situasinya seperti apa gitu, baru nanti lo akan bisa bersikap setelah itu. Diemin, balas aja dengan yang baik-baik dulu. Kan? Meskipun kita Emosi mah iya gitu. Emang kita di perasaan itu diinstal ya. Apalagi dia kan, kalau dia sejujurnya karena dia laki-laki, dia merasa bahwa perempuan mungkin yang dia sayang disakiti kan gitu, dan dia kan ngeliat aku stres kan gitu. Itu kan ages baru lahir kan. Oh itu baru lahir. Baru lahir Ages ya. aku lagi nyusuin Asi sempat sampai keluar, jadi dia stres, asinya jadi nggak ini gitu. Terus aku juga sempat masuk rumah sakit. Anak jadi bayi masih begitu ngikut ke rumah sakit, dia kan pasti kan kayak Aduh. dia merasa bahwa gila ya lo, efek yang lo kasih ke istri Damage-nya dan anak besar. lo. Iya. Apalagi dulu tuh aku masih tipikal yang emosinya lah, dia tahu Iya, lah. Dulu emosinya parah kayak, banget. dan gak gampang jadi dia kan gitu. Jadi bersyukurnya tuh dia ada di lingkungan yang baik gitu loh, di lingkungan yang pas, dan aku berusaha kayak memberikan support yang bisa aku gitu, walaupun akhirnya nggak bisa nutupin banget Kak, karena kan sakitnya aku, terus apa yang aku rasain tuh luar biasa ya. Kalau udah lagi ketemu sama keluarga lagi diiniin ya semuanya keluar tumpah gitu kan, karena nggak nyangka kok begini ya gitu loh. Kita pasti kan mikir salah apa ya gue paling segala macam gitu, tapi alhamdulillahnya tuh Sony bisa menahan emosinya itu untuk tidak membalas dengan cara yang tidak baik gitu. Karena di situ kita belajar dari yang kita lihat adalah bahwa kayak ya kita coba untuk ikhlas aja gitu Kak. Maksudnya kita ngelakuin dengan cara yang benar, dengan jalur yang ada hukumnya. Kita hidup di negara hukum, tapi sebagai dari segi sikap dan omongan juga kita nggak mau sampai jadi kita menjadi orang yang nggak berakhlak juga gitu. Jadi karena kita ada ilmu, kita belajar ilmu agama, kita jadi kayak punya rem gitu loh Kak. Merasa bela ikhlas aja deh. Walaupun emosi, aduh tahan. Terus teman-teman yang terdekat juga bilang jangan gitu. Gini aja caranya yang baik, apa segala macam. Jadi alhamdulillahnya hikmahnya banyak gitu. Hikmahnya kita jadi dapat ilmu dan masukan dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling, orang-orang baik yang ada di sekeliling gitu dia loh, yang mengajarkan udah deh jangan di caranya yang baik gitu-gitu. Misalnya klisenya ya, ada yang jahatin lo kasih aja bunga gitu. Nanti begitu mereka nggak berubah juga, kasih potnya dikit, kayak gitu. Bunga sama pot-potnya. Tapi kasih bunganya dulu, gitu. Kasih bunganya dulu, potnya mungkin dengan cara jalur hukum lebih baik, dengan cara yang beda dengan apa yang dilakukan. Karena kita nggak pengen sama seperti dia, gitu. Mereka berusaha melakukan kejahatan A, kalau kita juga ngebalasnya dengan A juga, kita sama dong seperti orang gitu. Karena kan ini puncak sebenarnya kan Kak. Permasalahan akhirnya menempuh jalur hukum itu kan puncak dari bertahun-tahun aku digituin. Ternyata aku sendiri nggak pernah tahu kalau kan dari dulu udah punya masalah lama gitu. Bertahun-tahun itu rame, tapi aku tidak membalas gitu loh. Jadi kayak udahlah biarin aja. Sabarin aja ya. Ya karena aku kan mikir kayak udahlah biarin aja, biarin gitu. Terus
muncul banyak fitnah apa segala macam tentang aku, terus aku dijelekin begini segala macam, aku juga kayak udah nggak apa-apa deh, biarin aja. Sampai puncaknya itu bahwa aku kan punya orang tua, aku punya keluarga, mulailah orang-orang ngomong, lo tau gak sih kalau adik lu diomongin gini, jadi taunya tuh keluarga aku bukan dari aku, jadi malah dari orang lain. Keluarga lu orang baik juga. Parah lo gini, oh iya gini, ngeliat lah keluarga ngerasa bahwa ini udah kelebihan nih gitu, udah harga diri keluarga tuh udah kayak nggak ada gitu. Masa iya sih papa almarhum udah nggak ada, mereka sebagai, maksud mereka merasa sebagai abang-abangnya ngeliat adiknya diginiin kan nggak mungkin bisa diem kan. Udah akhirnya tempuhlah jalur hukum ya sayangnya. Tadi sebenarnya kan kita mikir udah males juga ngeladenin, capek, lelah hati gitu kan, karena bertahun-tahun gitu itu kayak udah kayak jatuhnya tuh udah males gitu ya, gitu, hati tuh kayak udah lemes banget, kok gini lagi ya, gue salah apa sih sama lo, padahal gue tuh gak pernah. Dari sejak berpisah sampai kemarin itu? Iya, jadi gak itu frequently terus-terusan. Sorry gak tau? Enggak. Malah nggak tahu kalau dia dulu pernah punya masalah rame apa segala macam, nggak tahu. Malah yang heboh inilah baru tahu. Terus aku emang dulu gimana sih kayak gitu? Oh ternyata begini. Mencari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Buka YouTube apa segala macam. Oh jadi cari tahu sendiri. Iya. Terus jadi makanya soal emosi dong. Itu dia, makanya untungnya ketemu teman-teman yang tahan. Terus tapi udah aku belajar begini. Jadi tahu cara bersikap seperti apa. Makanya jadi penempuhan jalur hukum ini nih. Karena sudah di puncak gitu kak, bahwa kok nggak jerah-jerah juga nih gitu kan. Ya tapi kan orang kan ada batas ya kak, harus ada dikasih pelajaran juga. Yaudah akhirnya itu kalau mau jalur hukum sih cara yang tepat sih ya kan. Dengan cara yang sama, tapi dengan membalasnya dengan yang baik itu jadi kayak nggak terlalu dinotis apa yang mereka lakuin gitu. Justru orang yang masyarakat yang membahasnya jadi masyarakat. Karena kan jadi sanksinya bukan hanya hukum tapi sosial juga. Kena juga. Ini yang tapi selama proses sempat ketemu nggak berarti? Iya, apalagi kayak Sony kan. Aku kan sempat DM sama virus. Iya, kan ada masalah itu. Ketemu di pengadilan nih saya. Ketemu di pengadilan. Cuma ya udah karena udah pelajarin semuanya, cara antisipasinya. Ya aku sih yang nggak bisa nahan karena kayak sedih gitu kan kak, maksudnya karena merasa bahwa gini loh. Gimana ya, bertahun-tahun gue hidup gue nggak pernah merasa bahwa gue nggak nyakitin gitu loh, gue nggak pernah menyakiti lo, nggak pernah berkata apa, ngebales apa yang dilakuin, kok begini gitu yang diterima gitu kan. Apalagi saat itu kan dicecernya kan dia pengacaranya makanya banyak banget ya gitu loh. Kan itu juga pengacara juga nah, yang itu. Udah kayak ikhlas aja kan, zikir aja sama Allah, terus kayak minta Allah pertolongan, ya Allah tolongin aku cuma minta keadilan, ini semua cuma tangan Allah aja nih yang bisa nolong. Iya gitu. benar. Udah di situ aku cuma mohon sama Allah, nangis sama Allah, apa yang aku rasain aku tumpahin semua gitu loh. Udah itu aja, sampai mamaku ikut nganterin, ikut nangis kan, kasihan ya sama orang tua udah kuat gitu, sampai wah aku bilang mencoba untuk kuat ternyata nggak kuat gitu loh kan. Prosesnya aku coba untuk jalanin untuk anak-anak, terus dia juga nguatin aku, dibilang kamu gak usah takut ya, ada aku nih, aku ngeliatin kamu. Terus kakak-kakakku juga gak usah takut, duduk situ, kita ada di belakang kamu, kita support. Dan juga akhirnya benar gitu. Ketika masalah itu terjadi, orang-orang baik juga bilang, ini kalau Allah nggak ridho, nggak akan begini jalannya gitu. Kalian nggak akan mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga tidak akan dihukum gitu. Tapi karena Allah ridhonya mereka dihukum, kalian dapat kebahagiaan, itu karena Allah yang mau katanya. Dan bisa jadi kalian juga dapat pahala katanya. Karena hukuman katanya, kata guru-guru, hukuman itu bisa menjadi hadiah juga buat orang yang bersalah. Kalau dia dihukum tiba-tiba dia bertobat dan akhirnya menjadi lebih baik, kalian juga bisa dapat pahala. Iya. Benar. Hasilnya dari situ ya. Itu pada saat waktu itu kos gimana?
Dia kan dia nggak tahu. Dia nggak Kita tahu. bener-bener Kan dia tutup tapi di sekolah. jadi dia tuh kayak kalau aku di depan vas itu ngeliatin kalau di rumah tuh ya happy aja. Oh, kayak nggak ada masalah. Padahal nih lagi Padahal aku banyak tuh, rentetan ya. Stres aku kayak anjir banget. Kita baru tahu sekarang kalau dia tuh tahu gitu. Tahunya tuh baru setelah sekarang. Pasti kirim surat itu ya. Iya, terlepas Masya selain Allah. dia dibully di sekolahnya ya, terlepas selain dia dibully, diomongin apa Dia segala bingung macam. kenapa dia dibully. Kenapa? Terus akhirnya gimana Sonia sama Virus untuk ngadepin ketika dia dibully gitu? Waktu pas saat dibully, waktu saat itu aku cuma bilang gini sih, Mami kenapa aku dipanggil nggak baik gitu. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia nggak baik, abang nggak perlu balas Dia dengan nggak baik juga. juga, gitu. Abang diem aja gitu. Kan abang inget kan, mami selalu bilang, abang punya siapa? Abang punya Allah, abang punya mami, abang punya Dedi. Itu cukup nggak usah takut gitu. Kalau abang dipegang atau apa-apa, abang ngomong sama guru abang di sekolah, tapi tidak perlu balas jahat. Aku bilang gitu. Dan di saat dia mulai tahu permasalahan ini pun, kita berdua kasih omongan ke Fas tuh, dia kan udah mulai ngerti nih Kak, dan udah ada kata-kata yang keluar nih, ini udah mulai paham Udah nih. tahu. Di saat duduk aku cuma bilang sama dia bahwa ingat ya nak, jangan pernah balas orang lain yang jahat sama kita dengan kejahatan. Abang nggak perlu menjadi orang begitu. Tapi kalau abang merasa tersakiti, abang punya Allah, abang curhat aja sama Allah gitu. Nggak perlu abang balas jahat. Ingat, mami nggak mau abang menjadi orang yang seperti itu. Gitu kan, aku tahu arti jurusannya dia kemana gitu kan Kak. Iya mami gitu. Dia Kita cuma bilang, nguatinnya dia juga, pokoknya bang tenang aja gitu, maksudnya dan kita berdua ngeyakinin gitu, nggak setiap anak kok yang dari kecilnya aja di lingkungannya terdapat masalah besar akhirnya gedenya menjadi hancur. Tunjukin dengan prestasi, akhirnya kan abang pintar, hafalnya semakin banyak, Iya, Masya Allah tuh. nilai-nilainya juga bagus, dia tumbuh jadi anak yang santun, yang penyayang, rasanya tuh kuat banget gitu terhadap keluarga, terhadap sekitar tuh dia jadi penyayang, jadi anaknya ramah banget. ramah. Jadi ayo kamu harus menjadi anak yang hebat, laki-laki yang kuat. Aku selalu kuatin dia kayak gitu. Dan kamu tumbuh walaupun dari kecil kamu banyak banget masalah atau ada di sekitar kamu ada masalah besar, tapi kamu tumbuh jadi orang yang hebat. Aduh, Masya Jadi Allah. emang kadang-kadang semua cobaan itu sebenarnya Allah lagi sayang ya. Kita tuh lagi ditempa untuk jadi orang yang Lebih kuat. tabah, lebih kuat dengan adanya cobaan itu kan. Jadi menariknya juga biasanya para namanya yang menggunakan sosmed tuh kan nggak semuanya bijak ya sebenarnya ya. Iya. Si pelaku itu mungkin hanya melakukan sesuatu itu untuk kebutuhan konten, tapi nggak tahu damage-nya seperti apa kepada anak dibully, seperti segala macam. Tapi Masya Allah justru membuat anak ini jadi punya mental yang kuat kan jadinya beliau ini luar biasa banget. Apalagi namanya anak public figure ya, gitu kan mau nggak mau suatu saat dia akan materi dari konten itu suatu saat akan jadi orang tua salah satunya. Seperti aku selalu bilang Kak, bahwa aku kan bilang tuh aku selalu ngomong aku selalu ngomong bilang bahwa pas ini bakal besar. Aku selalu bilang, aku kan selalu ditanya gitu, kalau misalkan orang-orang yang pernah nyakitin kita udah maafin, kita ikhlas maafin gitu, kita ngomong sama Allah, kita maafin, kita ikhlas, kita udah ridho aja gitu, karena kan dia sudah mendapatkan hukumannya, kita ikhlas ngejalanin hidup, deh kita jalanin aja nih selanjutnya ke depan gitu. Tapi kalau sampai misalkan ada gangguan lagi atau ada fitnahan apapun itu, ya kita ikhlas aja Kak, karena kita nggak pernah ngajarin anak kita nggak benar gitu loh. Jadi kayak ke Fas pun aku selalu bilang bahwa kita nggak pernah menyuruh Fas untuk menjadi anak yang A atau yang B. Aku selalu bilang bahwa abang Fas akan tumbuh besar. Dia bisa menilai mana yang baik dan apa yang terjadi di kehidupan ibunya dia gitu loh. Kan dia juga ngerasain tapi ya. kan kita nggak bisa ngerem kan Kak. Kita mau nutupin kayak gimana pun, dia pasti akan cari tahu kan. Dulu mama ini ada apa sih gitu loh. Iya, digital kan sebenarnya Pak. Digital kan lagi nganggur gitu kan. Apalagi makin ke depan makin ini kan. Iya, jadi kayak aku tuh nggak pernah diriin dia bahwa yang penting aku udah ngasih masukan ke Fas bahwa abang
nggak perlu bales orang-orang yang pernah jahat sama kita dengan kejahatan. Tetap jadi anak yang baik aja gitu. Aduh, Masya Allah. Insya Allah. Ini ada doa sendiri nggak sih, Fairuz sama Sony? Maksudnya doa khusus buat anak gitu. Karena kan selalu kita walaupun kita gimana pasti kan Allah yang ngasih ridhonya gitu kan. Nah ini apa sih doanya? Mungkin kita juga biar ini juga ya, kita juga punya anak-anak, mungkin yang nonton juga banyak anak-anak. Sebenarnya doa dan harapan kebanyakan orang tua sih ya pengen jadi anaknya yang soleh. Apalagi kalau kelihatan simpel tapi itu maknanya sebenarnya. Maknanya itu ya besar. Soleh. Tapi ketika soleh kan ternyata atau soleha itu kebaikan yang bisa dilakukan kepada orang lain dan keluarga kan besar banget gitu kan. Dan dia juga akhirnya jadi bisa menilai mana yang baik, mana yang benar gitu. Tahu mana jalan yang boleh dilakuin apa enggak gitu kan. Dengan semua sekedar kata soleh dan soleha gitu. Terus harapan orang tua juga kita pengen jadi kayak Hafiz dan Hafizah Quran dulu itu aja. Sebenarnya ya bukan pengen lu kelihatan alim apa segala macam. Enggak gitu, karena kalau kita belajar agama, doa orang anak-anak yang soleh itu kan, apalagi Hafiz Quran, anaknya bisa masukin 10 anggota keluarganya ke surga apa segala macam. Itu yang kayak Masya Allah kita sebagai orang tua pengen gitu. Terlepas bisa ngapa lagi. Iya gitu. Terlepas nanti dia mau jadi dokter, mau jadi jenderal, tapi kalau agamanya dulu bagus, hafalnya dulu bagus, dia akan jadi dokter yang baik, jadi jenderal yang baik, atau jadi presiden, nanti jadi presiden yang baik, apapun jadi akan lebih baik sih. Jadi punya maksudnya kayak bercita-cita banget gitu. Memang pengennya tuh semua anak-anak jadi Hafiz-Hafizah Quran gitu. Karena kayak ngerasa tuh kayak mungkin ya bersyukur sama Allah gitu, kayak dideketin hati aku sama Allah tuh kayak lebih seneng anakku tuh ngejar akhirat gitu Kak. Karena kayak ngerasa bahwa kalau di akhiratnya bagus kan dunia ngikutin kita gitu kan. Nah jadi di saat waktu almarhum papa nggak ada tuh, di situ tuh berasa banget gitu kan. Maksudnya berasa bahwa oh iya ternyata yang dibutuhin tuh doa anak yang soleh, soleh. Di situ aku kayak berasa bahwa oh nanti kalau suatu saat aku nggak ada, mereka yang nganterin aku ke surga. Jadi bisa kayak pas bisa begitu tuh ya, ternyata ada sesuatu yang aku perjuangin buat dia dari dia kecil sampai dia sekarang. Ada hal baik yang akhirnya bisa aku kasih, aku buktiin gitu. Alhamdulillah akhirnya dia punya akhlak yang baik gitu, sayang sama maminya, ngejagain maminya, sayang sama Dedi, jagain adiknya. Masya Allah. Kita ngobrol sama Fas seru kali ya. Nah iya boleh tuh ya. Lagi main dia tadi tuh. Kita tanya sama Fasnya sekarang nih. Jadi ini nggak ada konfirmasi sama Dedi sama Uminya nih, ya kan? Emang iya Mama apa Umi? Mami Dedi. Ya kan kita. Lu tadi apa jadinya kan? Ini. Kan nggak biar nggak dikompakin nih. Fas, kalau menurut Fas, Dedi gimana sih orangnya? Dedi itu orangnya tuh